Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini pada ibadah minggu, pada tanggal 18 Juli 2021 ini, sungguh kesempatan yang indah jikalau hari ini kita masih bisa beribadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita. Kita memfokuskan hidup kita kepada hadirat Tuhan yang rindu dekat dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat Allah yang sangat dicintainya. Tema ibadah kita hari ini adalah gereja yang diakonia. Kita sebagai satu gereja, kita sebagai tubuh Kristus, kita hendaknya juga melaksanakan satu firman Tuhan ini, diakonia. Mari kita sebagai umat Allah, kita datang di hadirat-Nya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita dengan bangkit berdiri, kita memberikan penghormatan kita kepada Allah. Umat-Nya pujilah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan pengakuan iman percaya kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur
Silakan duduk. Kita sebagai gereja yang diakonia, kita memiliki satu panggilan, sama-sama hidup untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nats pembuka pada saat ini dasari dari Roma 12, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita, keseluruhan hidup kita melayani Tuhan adalah merupakan sebuah persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai satu ibadah kita kepada Tuhan. Namun apalah arti ibadah kita? Setiap apa yang kita lakukan, pelayanan kita sebagai ibadah kita, kalau itu semua tidak dengan kasih Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan jikalau tidak ada kasih di dalamnya? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita hidup beribadah dan melayani orang yang susah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kehidupan kita ini merupakan ibadah di hadapan Tuhan.
Namun apakah ibadah yang sejati itu, yang setiap waktunya kita kerjakan, sungguh-sungguh sudah berkenan, sudah memuliakan nama Tuhan? Mari saat ini dalam segala keberadaan kita secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan mengakui apakah sungguh-sungguh gereja yang diakonia itu sudah hadir dalam gereja kita, sudah hadir dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Kita di hadapan Tuhan terbuka mengakui setiap keberadaan kita di hadapan Tuhan. Segala dosa-dosa kita akui di hadapannya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Yang anugerahnya sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu yang kami lewati, kami bisa ada saat ini, itu semua sungguh-sungguh karena kasih karunia Allah yang memampukan kami untuk hidup. Saat ini dalam setiap kondisi batin, jiwa, dan kehidupan kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan, yang rindu di hadapan-Mu untuk beribadah kepadamu. Bapa, seringkali kehidupan kami belum seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ketika kami mengatakan persembahan hidup kami merupakan sebuah persembahan hidup yang sejati. Namun Tuhan, ketika Engkau melihatnya, masih ada di dalamnya ketidaktaatan kami. Masih ada kehidupan kami yang seringkali menduakan Engkau dalam hidup kami. Panggilan-Mu untuk kami bisa bersama-sama hidup sebagai gereja yang diakonia, seringkali kami abaikan. Kami mengerti, kami mengetahui. Kami pahami, bahkan kami sangat paham. Namun seringkali ada begitu banyak halangan untuk kami melakukannya. Bapa, ampunilah kami. Layakkanlah kami. Anugerah Allah itu, kasih-Mu itu terbuka menerima setiap kami yang datang, mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur untuk itu, dan kiranya kehidupan kami boleh semakin hari, boleh semakin seturut dengan firman Tuhan. Berkati ibadah kami, supaya sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh semakin dikuatkan, disegarkan, dibentuk. Hidup kami boleh seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap dosa-dosa kita akui di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus itu, kehidupan kita terbuka. Di muka Tuhan Yesus itu, kita insaf akan dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di muka Tuhan Yesus, dalam kesuciannya kita menerima anugerahnya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan yang merupakan berita anugerah bagi kita sekalian. Dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Gereja yang diakonia, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rivo. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian, komitmen kita. Firman-Mu, ku pegang selalu, di saat suka, di saat duka sekalipun, di depan jalan yang belum kita tahu. Kita tetap pegang firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menggigit aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rivo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, tema kita pada hari ini adalah gereja yang diakonia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika anak-anak kami sesudah mandi, lalu mereka mencoba untuk memakaikan baju bagi adiknya yang masih kecil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika mereka sedang memakaikan baju, saat itu adiknya yang masih kecil ini mereka coba kancingkan bajunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saat itu kami tidak ada, lalu kemudian mereka berusaha sendiri melakukan semuanya dengan usaha mereka, dengan apa yang mereka bisa lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada saat seperti demikian, akhirnya anak kami berkata, "Ma, Pa, kenapa ini kok bajunya jadi aneh?" Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata kancingnya itu copot. Lalu kemudian mereka memasang ke kancing yang ada yang di atasnya. Sehingga bajunya itu menjadi tidak sebagaimana yang seharusnya, yang rapi dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat seperti demikian, lalu kemudian saya berkata kepada anak-anak, ini kancingnya salah. Iya Pak, kancingnya copot, nggak ada. Maka kemudian kami kancingkan ke kancing yang atas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal ini kita melihat satu pelajaran.
Dalam bagian ini saya belajar satu hal. Berbicara mengenai posisi. Ketika posisi yang seharusnya diletakkan pada tempatnya, namun tidak, maka yang terjadi adalah sesuatu kekacauan. Yang terjadi adalah tidak pada tempatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan kehidupan pelayanan kita. Ada banyak orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mengalami akan berkat Tuhan. Tetapi mereka menempatkan posisi tidak pada tempatnya. Mereka menempatkan posisi sebagai orang-orang yang tidak mengalami kasih karunia, tidak mengalami akan anugerah keselamatan. Mereka tidak melayani Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Mereka melayani Tuhan dengan asal-asalan, atau bahkan tidak sama sekali melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menempatkan posisi yang salah, maka langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya menjadi salah atau menjadi kacau. Saudara-saudara, ketika seorang suami yang seharusnya mengasihi akan istrinya, tetapi berselingkuh, berada di pelukan perempuan yang lain. Bukankah itu satu posisi yang salah? Seorang pelajar, seorang siswa yang seharusnya belajar di sekolah, tetapi dia masih saja main-main atau dia bahkan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa sehingga dia dipenjara. Seorang pria, seorang wanita yang seharusnya berada di dalam jam kerja, tetapi mereka tidak bekerja, tetapi mereka melakukan akan hal-hal yang lain. Seorang yang pada masa-masa pandemi seperti demikian, sengaja keluar dari rumah, menghindari atau tidak melakukan akan protokol kesehatan, akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena kesembronoannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masih banyak lagi hal-hal, kisah-kisah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kekacauan-kekacauan, karena apa, Saudara-saudara? Karena kita tidak pada posisinya. Kita berada tidak pada posisi yang seharusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang mengalami kasih karunia daripada Tuhan, dalam bagian ini Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus melayani sebagai respon kita sebagai orang-orang yang sudah menerima akan kasih karunia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat ada 3 bagian yang ditekankan oleh Petrus. Yang pertama, ayat yang pertama, memberikan satu dasar kepada kita, mengapa kita melayani Tuhan. Mengapa saudara dan saya harus melayani Tuhan? Karena Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu terdapat di dalam ayat yang pertama. Lalu bagian yang kedua, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Di situ ada 3 karakteristik orang-orang yang melayani Tuhan. 3 karakteristik ini di dalam pelayanan yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama berbicara tentang kerelaan di dalam melayani Tuhan. Yang kedua bicara tentang mengabdikan diri, pengabdian. Yang ketiga berbicara tentang kerendahan hati. Lalu di dalam bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang keempat Petrus berbicara, ada upah bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam bagian ini adalah mengapa seseorang itu melayani Tuhan. Seharusnya ketika seorang melayani Tuhan, tidak ada lagi pertanyaannya. Kenapa saya harus melayani Tuhan? Mengapa saya harus terlibat di dalam kegiatan pelayanan-pelayanan gereja? Karena sesungguhnya, saudara-saudara, alasan kita melayani Tuhan, karena Allah yang terlebih dahulu melayani kita. Karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Petrus di sini menyaksikan bagaimana dia adalah saksi daripada Kristus yang sudah melayani, yang sudah berkorban, yang sudah menjadi menderita,
bagi kita orang-orang yang berdosa. Kristus yang melayani itu adalah Kristus yang bukan hanya sekedar melayani, tetapi dia juga menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat kita mampu melayani Tuhan. Kita melayani sebagai gereja bukan karena kita sanggup, bukan karena kita punya kemampuan, bukan karena kita memiliki akan talenta atau bakat, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi kita melayani karena Kristus yang terlebih dahulu melayani, bahkan yang mati bagi dosa-dosa kita. Dia menderita bagi saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini merupakan satu fondasi yang penting sekali. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka pada saat itulah kita seharusnya melayani Tuhan. Kristus yang adalah gembala, dia adalah yang menuntun kita. Seringkali domba-domba tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang gembala. Tetapi itulah gembala, yaitu Kristus. Dia peduli dengan kita. Dia senantiasa mau bersama-sama dengan kita. Dia care dengan domba-dombanya. Bahkan ketika domba-dombanya tidak taat, dia tetap mencari dan tetap menolong. Inilah yang dikatakan di dalam Rasul Petrus yang mengingatkan kepada setiap para penatua-penatua, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Melihat kepada Kristus di dalam pelayanan kita, di dalam apa yang kita lakukan, bahwa dia adalah gembala yang agung, dia adalah gembala yang baik. Ada terlalu banyak orang-orang percaya di dalam pelayanannya. Mereka melakukan segala sesuatu dengan kehendak dirinya sendiri, untuk melayani dirinya sendiri, tanpa sadar bahwa dirinya sudah penuh dengan kasih Tuhan, dirinya sudah limpah dengan berkat-berkat Tuhan, dirinya dibanjiri dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Maka seharusnya orang yang sudah mengalami luapan kasih Tuhan, maka disitulah dia bukan lagi melayani bagi diri sendiri, bukan lagi memikirkan bagi diri sendiri, tetapi memikirkan bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja, bagi orang-orang yang ada di sekitar. Maka itulah orang-orang yang mengerti mengapa dia melayani Tuhan. Melayani bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah motivasi kita di dalam kita melayani. Gereja harus di dalam kesadaran yang sama bahwa kita melayani di dalam satu konsep bahwa kita bukan melayani diri sendiri, bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagaimana kita melayani? Karakteristik seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang yang melayani Tuhan? Kalau tadi yang pertama, alasan mengapa kita melayani. Kita melayani karena kasih Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Maka Petrus mengatakan ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melayani. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sukarela artinya tidak usah didorong-dorong, tidak usah dirayu-rayu, tidak usah dibujuk-bujuk, tetapi melakukannya tanpa terpaksa, tanpa beban. Sukarela itu keluar dari hati dan jiwa yang tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Tidak ada paksaan dari siapapun untuk dia melayani. Tetapi dia melayani karena ada satu sukacita yang meluap. Sehingga dia sukarela melayani Tuhan di dalam segala keadaan. Sukarela untuk memberikan akan dirinya, sukarela untuk memberikan akan pelayanannya, sukarela bahkan tidak ada seorang pun yang memuji.
Tidak ada seorang pun yang memandang. Tidak ada seorang pun yang memberikan akan penghargaan. Karena dia tahu yang dia layani adalah Kristus yang terlebih dahulu telah melayani akan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sukarela inilah yang harus menjadi satu dorongan spirit ketika kita melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8, kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam bagian itu memberikan satu teguran kepada jemaat di Korintus. Bagaimana mereka itu melayani pekerjaan Tuhan di dalam menyalurkan dana bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Tetapi jemaat Korintus, jemaat yang kaya ini, mereka tidak melakukannya dengan lancar. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus memberikan satu contoh, yaitu satu jemaat yang namanya Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang tidak sekaya jemaat daripada Korintus. Tetapi Paulus mengatakan bahwa mereka memberi, bukan hanya memberi karena orang lain meminta, tetapi mereka memberi karena mereka ingin untuk berbagi, untuk memberi, karena Kristus yang terlebih dulu menggerakkan hati mereka. Menarik jemaat Makedonia ini. Mereka tidak perlu disebut namanya. Mereka tidak perlu untuk dipublikasikan siapa yang memberi. Tetapi mereka memberi dengan keikhlasan. Mereka tidak mau dikenal. Sekalipun mereka sudah memberi yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Paulus memberikan satu tamparan kepada jemaat di Korintus dengan satu perkataan yang sangat luar biasa sekali. Paulus mengatakan Kristus yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Itu adalah satu pekerjaan yang Tuhan lakukan dengan sukacita, dengan sukarela. Sama seperti jemaat di Makedonia yang memberi dengan sukacita, memberi dengan gembira. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka mendesak Paulus supaya Paulus melibatkan mereka untuk melayani. Hari ini banyak orang melayani bukan mendesak pendetanya. Ayo dong, Musa, saya mau melayani, apa yang bisa saya lakukan? Hari ini terjadi musuhnya yang kemudian minta-minta, ayo dong jemaatku melayani, ayo dong jadi majelis. Terbalik, saudara-saudara. Tetapi inilah hati yang penuh dengan sukacita, hati yang melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, aku memberikan ini bukan sebagai satu perintah, tetapi aku ingin menguji keikhlasan hatimu. Aku ingin menguji sukarelamu di dalam memberi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam melayani Tuhan. Marilah kita mendasarnya bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sukacita, suka hati. Maka itulah yang akan memberikan kepada kita satu kehidupan pelayanan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mereka jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat ini mereka mampu untuk boleh memberi seperti demikian. Melayani dengan sukarela. Karena mereka menyadari bahwa dirinya sudah penuh dengan luapan kasih Tuhan. Mereka tidak membutuhkan lagi pujian. Memang ini bukanlah perkara yang mudah. Saudara-saudara tidak gampang memiliki mentalitas orang yang sudah penuh dengan kasih, kekayaan daripada Tuhan. Ada satu kisah, saudara-saudara, di Florida. Ada seorang wanita tua yang berusia 71 tahun. Dia ditemukan mati di rumahnya oleh polisi. Dan sudah dalam keadaan yang sangat bau sekali.
Wanita itu ditemukan di rumahnya dengan banyaknya sisa-sisa makanan yang sudah bau dan sangat menyengat. Wanita ini memang dikenal sebagai wanita tua yang suka minta-minta makanan. Bagi saya makanan, bahkan makanan yang sudah busuk pun dia mau makan. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah dia meninggal, polisi menemukan bahwa di rumahnya itu ada sampah yang begitu banyak sekali. Dan wanita ini diselidiki ternyata dia mati dalam keadaan kelaparan. Ketika dia ditemukan, berat badannya hanya 30 kg. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi di dalam rumah itu, ketika polisi menyelidiki, polisi masuk di dalam rumah yang bau dengan makanan yang sudah busuk. Mereka menemukan di situ ada satu kotak deposit. Kotak deposit itu berisi uang yang sejumlah 1 juta US dollar. Kemudian di sisi lain, di rak yang lain tersimpan ada mata uang asing, saham-saham yang berjumlah 600.000 US dollar. Kalau dikumpulkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, jumlahnya 1,6 juta US dollar. Tetapi dia selalu meminta, dia selalu mengemis, minta makanan. Tidak merasa dirinya cukup, tidak merasa dirinya kaya, tidak merasa dirinya sudah penuh dengan limpahan akan kasih Tuhan. Itulah saudara dan saya yang seringkali di dalam pelayanan kita gagal menemukan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami akan limpahan, luapan, luberan kasih Tuhan. Tetapi kita tidak atau belum sungguh-sungguh sebagai gereja melayani akan Tuhan dengan suka rela. Paulus mengingatkan, hendaklah kita melayani dan di dalam memberi itu dengan suka rela, sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan dalam bagian ini, bagaimana Paulus mengingatkan, hendaklah engkau melakukannya dengan pengabdian diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengabdian diri ini adalah satu kata yang dipakai di dalam beberapa bagian Alkitab yang lain. Pengabdian diri itu artinya adalah suatu ketetapan yang sudah bulat. Itulah apa yang disebut dengan pengabdian diri. Satu ketetapan yang bulat. Atau kata pengabdian diri ini adalah kata yang dipakai dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 8. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh seorang perwira, lalu kemudian dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, katakanlah satu kata saja, maka dia akan sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu dia berkata kepada Tuhan Yesus, saya ini adalah atasan, saya ini adalah bos. Maka ketika saya katakan satu kata kepada bawahan saya, maka mereka akan menurutinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata mengabdikan diri itu adalah kata yang dipakai oleh seorang perwira kepada bawahannya. Satu ketetapan yang tidak boleh diganggu-gugat. Satu keputusan yang tetap. Satu keputusan yang pasti. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Rasul Petrus di dalam bagian ini mengatakan, hendaklah kamu melayani dengan penuh pengabdian. Kata pengabdian ini adalah ada satu ketetapan, satu keputusan yang bulat, satu keputusan yang pasti, tidak diombang-ambingkan dengan yang lain. Itulah pengabdian diri. Fokus daripada orang yang mengabdikan diri, orang yang sudah membulatkan tekadnya untuk melayani Tuhan, adalah dia melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita menemukan bagaimana seorang yang melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dia tidak perlu lagi
memiliki akan satu kepentingan kepada dirinya sendiri. Tetapi nggak usah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terus aja. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maaf ada sedikit gangguan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seorang yang mengabdikan diri adalah satu keberadaan ketika dia menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Melepaskan haknya, melepaskan kepentingannya, melepaskan akan segala kemauannya, dan dia melayani akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam masa-masa pandemi seperti demikian, adalah satu hal yang tidak mudah bagi setiap mereka yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya harus mempersiapkan khotbah ini di rumah, ya, dengan peralatan yang seadanya, saudara-saudara, saya sangat stres sekali, saudara-saudara, ya, karena harus mempersiapkan semua peralatan. Tadi pagi sekitar 8:30 sudah uji coba dan sebagainya macamnya. Tapi masih ada masalah, ya. Ketika mempersiapkan ini, saya juga harus banyak belajar, banyak untuk membaca, saya banyak untuk nonton di YouTube bagaimana menampilkan sebuah siaran YouTube Zoom yang baik. Saudara, berjam-jam kita mempersiapkan diri. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kalau khotbah biasa, kita paling persiapannya nggak sampai 1 minggu. Tapi dengan keadaan seperti demikian sekarang, mungkin persiapannya bisa sampai 2 minggu, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi orang yang melayani Tuhan, dia memiliki akan jiwa mengabdikan dirinya. Dia mengabdikan dirinya, artinya saudara-saudara, bagaimana meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, meskipun ada hal-hal yang tidak nyaman, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Karena dia sudah berkomitmen secara total. Dia sudah mengikatkan diri. Dia sudah mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Itulah seseorang yang melayani. Dan kita melihat Yesus Kristus adalah sebagai contoh, sebagai satu teladan. Seorang yang melayani diri dengan totalitas. Dia menyerahkan dirinya, bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Bahkan pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati dengan keadaan yang paling hina, yang paling buruk. Tetapi justru oleh sebab itulah, saudara-saudara, Kristus dia dimuliakan. Saudara-saudara, pengabdian Kristus ini menjadi satu contoh buat kita. Di tengah-tengah kita melayani dengan mengabdikan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, seorang yang melayani Tuhan bukan hanya perlu memiliki akan hati yang sukarela. Bukan hanya dia perlu untuk memiliki pengabdian diri. Tetapi yang ketiga, dalam bagian ini adalah dipenuhi dengan kerendahan hati. Kerendahan hati di dalam kita melayani Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Karena ada begitu banyak orang di dalam melayani Tuhan. Mudah sekali merasa dirinya pantas melayani. Mudah sekali kita merasa kita layak untuk melayani. Karena mungkin kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Karena kita mungkin sudah lama melayani Tuhan. Kita sudah sangat senior. Kita sudah sangat mengerti seluk-beluk dalam pelayanan. Tetapi kita lupa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Seharusnya menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena pengalaman kita bisa melayani Tuhan. Tetapi semua itu hanyalah
kasih karunia daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini marilah kita melayani dengan kerendahan hati. Melihat orang lain menjadi satu hal yang sama pentingnya di hadapan Tuhan. Melayani orang lain satu kepada yang lain, sebagaimana kita melayani untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kita masih boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menyediakan kita waktu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, apa yang akan diterima bagi orang-orang yang melayani Tuhan? Di dalam bagian yang terakhir ini, orang-orang yang hidup melayani Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan ada upah. Ada satu reward yang diberikan Tuhan. Di dalam Alkitab di sini dengan jelas bahwa orang-orang yang setia melayani Tuhan, di situ dikatakan tersedia mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota yang tidak dapat layu. Saudara-saudara sekalian, kata mahkota ini adalah satu kata yang dipakai di dalam dunia olahraga. Pada saat itu ketika seorang olahragawan menang, maka dia dianugerahkan sebuah mahkota yang dililit dari daun-daun, yang dililit dengan bunga-bunga, lalu diletakkan di kepalanya. Daun-daun atau bunga itu akan layu, akan hancur. Tetapi mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan tidak akan layu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3, 8 Paulus mengatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Paulus juga mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42, Yesus juga berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, dia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa sih artinya secangkir gelas? Secangkir air sejuk. Mungkin bagi kita tidak ada artinya, saudara-saudara. Tetapi bagi orang-orang yang membutuhkan, itu sangat berarti. Dan ketika kita memberikannya itu, sama seperti kita memberikannya untuk Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan, kalau orang tidak mengingat, apa sih artinya secangkir air? Apa sih artinya segelas air? Bagi manusia mungkin tidak ada artinya. Bagi manusia mungkin tidak ada maknanya sama sekali. Tetapi di hadapan Tuhan, ketika secangkir air itu diberikan dengan sukarela, dengan pengabdian, dengan totalitas hidup kita, maka secangkir air itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, janganlah pernah kita lalai untuk melayani Tuhan. Mungkin kita berkata saat ini, saya seorang ibu rumah tangga. Saya seorang yang biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun engkau seorang ibu rumah tangga, tetapi engkau melayani suamimu dengan memberikan akan sepiring nasi, memberikan akan masakan buat dia. Saudara-saudara, pelayananmu tidak lebih rendah daripada seorang pendeta yang berkhotbah di atas mimbar. Mungkin engkau berkata, aku sebagai seorang yang tidak punya apa-apa. Aku hanya bisa untuk melayani Tuhan dengan cara-cara yang sederhana. Saya lihat satu kali ada seorang guru sekolah minggu. Saudara-saudara, dia hanya tugasnya itu untuk apa? Hanya untuk merapikan kursi-kursi pada waktu saat di mana orang-orang itu mau datang. Dan pada saat itu, saudara-saudara, dia melakukannya dengan sukarela, dengan senang hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
Itulah pelayanan. Pelayanan kita di hadapan Tuhan. Bukan dilihat dari kita berdiri di mana, tetapi kita ada di mana. Kita ada di dalam kasih Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Dan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri akan semua berkat Tuhan. Kita menghitung satu-satunya, satu demi satu berkat Tuhan. Dan pada waktu kita melihat berkat Tuhan, maka kita berkata, Tuhan, layakkah aku pulang dengan tangan hampa? Layakkah aku pulang ke rumah Bapa tanpa membawa apa-apa? Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tetap melayani Tuhan. Karena ada reward, ada berkat yang Tuhan sediakan. Mungkin saat ini tidak dapat kita lihat. Tetapi itulah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Marilah kita menjadi gereja yang diakoni, yang melayani, karena Tuhan terlebih dahulu melayani. Kita masuk di dalam saat hening. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya yang setia, kiranya terus menolong kita hidup sebagai gereja yang diakonia itu, baik secara gereja GKI Bungur dan Pos Alam Sutra, maupun juga kita pribadi, lepas pribadi sebagai umat Allah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan seluruh umat Allah. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat Allah mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rifo. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah, berkat, dan pertolongan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawa di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa menyerahkan untuk Pendeta Suryawan Edi yang saat ini di dalam kondisi lemah, terbaring, sakit, dan beberapa waktu yang lalu kami mendengar bagaimana kondisinya sedang di dalam keadaan yang tidak baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mencurahkan berkat-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu kepada Musa Suryawan Edi dan juga keluarga di dalam pergumulan mereka, di dalam keadaan mereka. Kami percaya Engkau melawat akan hamba-Mu ini. Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulannya. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, Engkau dapat melakukan
apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang saat ini juga terpapar COVID. Kami berdoa untuk Vera, kami berdoa untuk Cendra, Kokiming, Ibu Saili, Samuel. Kami berdoa juga untuk Kevin, Koakyun, anaknya Koakyun, dan juga Wilita. Kami berdoa untuk Kwihwa dan Joni. Kami berdoa untuk Saudara Wichen, William, Bapak Chandra, Ibu Tio Pucu, Yoyo. Kami serahkan juga untuk Andro, Yori, Ibu Chun Sien, Bapak Teja dan istri, Cik Yaya dan Angel, cucunya, Andreas, Cinensi, suami dan anak-anak, Mariana, anak Ibu Murniati, Ivan, anak Cik Syok Eng dan Lucy, Ibu Ruth, Cik Syok Eng, Tony Simon, dan Ibu Mary, Loa Eriana, dan juga Nicholas. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami. Oh Tuhan, mari Engkau boleh menolong mereka, menyertai mereka, memberikan kepada mereka akan iman, memberikan kepada mereka juga sukacita di dalam hati mereka, damai sejahtera di dalam hati mereka, agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan saudara-saudara kami seiman ini. Dan kiranya Tuhan menjamah mereka, dan Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan angkat semua sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan kami yang adalah tabib yang ajaib, kami berdoa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, jamahan Tuhan mengalir akan mereka. Tuhan boleh menolong mereka, memeluk mereka dengan kasih-Mu yang ajaib. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan tolong mereka untuk mereka sembuh dari sakit penyakitnya, pulih daripada sakit penyakitnya. Tuhan kami berdoa, menyerahkan untuk bangsa kami, untuk kota kami Jakarta, yang merupakan pusat daripada pandemi ini. Ada begitu banyak orang yang saat ini terpapar COVID. Tuhan kami mohon ampun Tuhan. Jikalau ada dosa, ada pelanggaran, ada hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan kami berdoa mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Curahkanlah belas kasihan-Mu kepada bangsa kami. Tuhan kami berdoa kiranya berkat Tuhan boleh tercurah di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan kami berdoa untuk usaha-usaha pemerintah, PPKM dan juga vaksinasi. Agar semuanya itu berjalan di dalam pertolongan hikmat daripada Tuhan. Oh Tuhan, mari Engkau boleh bekerja ya Tuhan. Engkau boleh menolong akan keadaan bangsa dan negara kami ini. Keluar dari situasi yang saat ini terjadi. Tuhan kami berdoa, menyerahkan untuk setiap kami jemaat Tuhan. Tuhan berikanlah kami pada masa-masa ini berkat Tuhan, kesehatan. Berikan kepada kami juga terbebas daripada virus ini. Tuhan berikan kepada kami juga pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan berikan kepada iman kepada kami, dan juga kasih di dalam hati kami, untuk kami boleh melayani, mengasihi akan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pada kesempatan yang indah ini, kita terus belajar untuk mewujudkan ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nats yang mendasarinya adalah 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengan sukacita memberi waktu kita, persembahan kita kepada Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat,
dan kita senantiasa belajar memberi dengan sukacita. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening GKI Bungur yang tertera ada di begitu ya, dan juga pos Alam Sutra. Mari kita pujikan ini dan kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita menyatukan hati kita, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, ini merupakan satu anugerah Tuhan. Dan kami pada saat ini belajar Tuhan untuk terus bagaimana mewujudkan ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menyucikan, menguduskannya, sehingga setiap uang yang kami sudah persembahkan, berikan untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan boleh berkati itu semua untuk dipakai, untuk boleh mewujudkan pekerjaan Tuhan boleh semakin disebarluaskan. Berkati untuk tangan-tangan yang mengelolanya di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh kasih karunia Tuhan, kami semua boleh terus semangat melayani Tuhan. Sebab itu Tuhan kiranya sungguh persembahan kami ini, sebagai ucapan syukur kami ini, Tuhan berkenan atasnya dan menerimanya. Kami terus belajar bagaimana mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. Semuanya dikasih Tuhan, mari kita memujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari yang merupakan ibadah yang sejati, dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa yang kekal, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.